Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim, habibina al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih. Lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan, badi'us samawati wal ard, ya dhal jalali wal ikram, ya hayya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin kama sallaita wa barakta wa rahimta ala khalilika wa nabika Sayyidina Ibrahim wa ala alihi fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah ya Allah. Segala puji hanya milik Engkau, tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki. Asbahna wa asbahal mulkillah ya Allah, pada hari pagi ini kami bisa menyambung hidup hanya karena Engkau yang memberikan kehidupan ini. Wa asbahal mulkillah, semua kerajaan langit dan bumi serta sisinya adalah milik Engkau. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk selalu mengingat Engkau, berikan aku kekuatan ya Allah, untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu, berikan aku kekuatan ya Allah, untuk selalu memperbaiki ibadah kepada Engkau. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu memberikan salam salawat kepada beliau. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, pada hari ini hari Jumat pagi, ya, waktu New York tentunya, dan sore hari waktu Indonesia bagian Barat, mungkin sekitar jam 4:30. Hari ini saya akan menerangkan kajian-kajian yang terus berkelanjutan selama bulan Ramadan ini yang berkaitan, dan saya sudah menjanjikan hari ini kita akan melihat konsep tentang zikir itu sendiri. Ketika kita berzikir sebagaimana yang sudah saya jelaskan, zikir bukan hanya lafaz subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil azim, tapi ternyata salat juga berzikir. La ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan yang patut diagungkan, tidak ada Tuhan yang patut disucikan, yang berhak disembah illa ana, kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ini dalam surat Thaha ya, ayat 14. Jadi dirikanlah salat untuk berzikir, li dzikri. Maka salat adalah berzikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini, ya, tapi redaksinya zikr. Kami menurunkan zikir ini, maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Inna lillahi hafidhun, sesungguhnya kami menjaga Al-Quran ini. Maka zikir itu artinya luas sekali, jangan dipahami pemahaman yang dibentuk oleh budaya kita, kebiasaan kita, berzikir hanya dengan lafaz di atas sajadah. Berzikir itu tidak terikat dengan waktu, tempat, kapan saja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berzikir setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah yang pernah terjadi dialog antara Rasulullah SAW. Pernah ditanya seorang pemuda, ya Rasulullah, syariat-syariat Islam banyak sekali, yang disuruh ini, yang dilarang ini, bisa nggak satu saja? Ini pertanyaan yang mungkin agak nyeleneh ya, yang kita kalau mendengarnya, wah ini orang mau enaknya saja. Bagaimana bisa mewakili ini semua? Kemudian Rasulullah SAW menerangkan, coba jadikan lisan kamu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. La yazal lisanaka ratban bidzikrillah. Menjadikan ini selalu berzikir. Dan ternyata tidak semudah itu. Tidak semua orang mampu berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Mudah-mudahan kita terus berupaya memahami konsep-konsep zikir di dalam ayat Al-Quranul Karim. Di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menerangkan bagaimana berzikir.
Maka ada zikiran pagi, ada zikiran petang, bentuk-bentuk zikirannya kita sudah bisa memahami secara substansial. Oh, ini pengagungan Allah Azza wa Jalla, melihat langit dan bumi serta seisinya ketika sunset, sunrise, dan seterusnya. Mudah-mudahan hari ini Bapak-Bapak diniatkan, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab, agar kita dapat cahaya dalam hati dan pikiran kita. Ya Allah, mudah-mudahan Allah membuka pintu rahmatnya buat kita semua, pintu hikmahnya buat kita semua. Karena tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Azza wa Jalla. Pengetahuan ada di sini, hidayah ada di sini. Jadi saya tidak ingin hanya memberikan pengetahuan saja, konsep-konsep secara kognitif, tapi bagaimana kita merasakan. Ini yang sangat amat penting. Nanti konsep ini akan pengaruh besar dalam hidup kita, total dalam hidup kita. Pengaruh dalam sholat. Kalau sholatnya baik, maka semuanya baik. Wa in saluhat, saluhat sa'iru amali. Wa in fasadat, fasadat sa'iru amali. Kalau sholatnya bagus, cakep, hubungan kita dengan Allah bagus gitu kan. Ketika sholat itu berkualitas, maka semua amal ibadahnya menjadi baik. Apabila buruk, maka menjadi buruk. Baik. Marilah kita sama-sama sekaligus diniatkan pada hari ini kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Khususnya karena virus corona yang sekarang masih berjuang di ICU. Saudara-saudara kita siapapun dari keluarga kita yang dalam keadaan kesulitan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan kesempitan dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan niatan yang baik, marilah sama-sama Bapak-Bapak Ibu kita membaca Ummul Kitab, apalagi kita dalam keadaan berpuasa ya. Dan ini hari Jumat, khususnya di Indonesia setelah salat asar sampai maghrib itu yang amat sangat mahal sekali ya, yaitu waktu yang mustajab dari asar sampai terbenam matahari ketika hari Jumat. Itu harga mahal ya, waktu yang mahal untuk berdoa. Sama-sama kita membaca Ummul Kitab, mudah-mudahan Allah memberikan cahaya dalam hati dan pikiran kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لك الحمد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم باسمك الكبير الأكبر وباسمك العظيم الأعظم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khasirin. Ya Allah, sungguh benar kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalaulah bukan rahmat dan ampunan Engkau ya Allah, sungguh benar kami termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi ya Allah. La ilaha illa anta subhan. Tidak ada Tuhan satupun yang patut diagungkan, disembah kecuali Engkau Maha Suci. Engkau ya Allah, sungguh-sungguh benar kami telah melakukan dosa-dosa, menzalimi diri kami sendiri. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jangan Engkau hukum kami Allah, sehingga cahaya Engkau sulit masuk dalam hati dan pikiran kami karena dosa-dosa yang telah kami lakukan, karena kekhilafan kami. Janganlah Engkau siksa kami sebagaimana umat sebelum kami karena dosa-dosa mereka. Janganlah Engkau bebankan kepada kami yang mana kami tidak mampu memikulnya, ya Allah. Maka berikanlah ampunan kepada kami. Maghfirahmu ya Allah. Berikan rahmatmu kepada kami ya Allah. Kasih sayang Engkau kepada kami. Ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma
kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami sejak kecil. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah. Allahumma arham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan am. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu ya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat yang luas bagi mereka yang wafat ya Allah, dari keluarga kami, saudara-saudara kami. Ampunilah segala dosa-dosa mereka, jadikanlah kubur mereka raudhatan min riyadhil jinan, kebun di antara kebun-kebun surga ya Allah. Bagi mereka yang sakit ya Allah, sembuhkanlah, angkatlah penyakit mereka, tidak ada kesembuhan kecuali dari-Mu ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang dalam keadaan kesempitan, ya Allah, dalam kondisi sekarang ini, lapangkanlah mereka dengan kekuasaan Engkau, ya Allah. Bagi mereka yang dalam keadaan kesulitan, mudahkanlah, ya Allah. Ya Allah, pancarkanlah nur Engkau dalam hati dan pikiran kami. Allahumma ajal fi qulubina nur, wa fi asma'ina nur, wa fi absarina nur, wa fi alsinatina nur, wa an aymanina nur, wa an syama'ilina nur, wa min aydina nur. Min khalfina nur, wa min fawqina nur, wa min tahtina nur. Ya Allah, liputilah kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Pancarkanlah nur Engkau dalam hati dan pikiran kami, dalam pendengaran kami, penglihatan kami, tutur kata kami, dari kanan kiri kami, depan belakang kami, atas bawah kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam diri kami, keluarga kami, ya Allah, dalam rumah tangga kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah, bukalah pintu-pintu hikmah-Mu untuk kami semua. Limpahkanlah kami pintu-pintu hikmah-Mu, ya Allah. Limpahkanlah kami pintu-pintu keberkahan-Mu, bukalah untuk kami. Pintu rahmat-Mu untuk kami. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan, ilmu yang mampu membimbing kami, keluarga kami, anak-anak kami, sehingga kami lebih dicintai Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami, hamba-Hamba-Mu yang bertakwa padamu. Jadikanlah mereka sebagai pelipur lara kami, baik di dunia dan di akhirat kelak, ya Allah. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami, hati diri kami, hati pasangan hidup kami, anak-anak kami, keluarga kami, keturunan kami, agar selalu berpegang teguh pada agama-Mu, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah kami, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, ya Allah. Tolong kami, ya Allah, untuk mudah berzikir kepada Engkau, mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu meningkatkan kualitas ibadah kami kepadamu. Ya Allah, kuatkanlah jiwa takwa dalam diri kami. Bersihkanlah jiwa kami, tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa kecuali Engkau, ya Allah, yang mengatur kami. Allah mustajib doa, ya Allah, ijabahkanlah doa kami, ya Allah. Saat kami sedang berpuasa, dan pada hari Jumat yang penuh keberkahan-Mu, ya Allah. Satukanlah kami dan keluarga kami, berserta hamba-Hamba-Mu yang soleh di dunia ini, ya Allah. Dan kami pasti akan kembali kepada Engkau. Satukanlah kami dengan keluarga kami dalam surga-Mu kelak, insya Allah, ya Allah. Hanya Engkau-lah yang mampu menyatukan kami. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, amin ya rabbil alamin. Mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang berzikir, kita harus pahami betapa banyak orang yang berzikir akan tetapi tidak mempengaruhi dalam perilakunya. Kita tahu salat itu tanhanil fahsya wal munkar.
Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan salat sama dengan zikir yang tadi. Wa aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Ini dalam surat Thaha ayat 14. Tapi ternyata redaksi Al-Quran jangan dikritik. Loh, Al-Quran mengatakan salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ternyata banyak orang salat tapi dia berzina. Dia melakukan tindak pidana korupsi. Dia mencuri. Dia berbuat maksiat yang lainnya. Dia salat. Bahkan setelah salat berzina. Setelah berzina, mandi dia salat lagi. Bayangkan. Apakah Al-Quran salah? Tentu tidak. Yang salah adalah cara salatnya. Salat itu betul-betul luar biasa. Itu adalah salat sama dengan berzikir. Ayat Al-Quran menggambarkan ala berzikri tatma'innul qulub. Ingat, hanyalah dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Tapi betapa banyak orang berzikir tidak tenang. Dia salat, berzikir, baca Al-Quran. Dan Al-Quran adalah zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Maksudnya zikir. Berbaca Al-Quran. Tapi tidak ada ketenangan. Subhanallah. Jangan ngeritik Al-Quran. Ini Al-Quran bagaimana? Innal insana khuliqa halu'an. Idza masal syarru jazan wa idza masal khairu manun illa al-musallin alladzina 'ala salatihim daimun. Dalam surah Al-Ma'arij ada dua sifat manusia. Ya. Sifat manusia yang buruk. Memang Allah menciptakan dan itu ujian buat kita. Apa itu? Kalau orang mendapatkan kenikmatan, dia kikir, pelit, dia tidak mau berbagi. Dia tahan hartanya. Dia tidak peduli dengan sesama. Harta sudah dicari capek-capek di dunia, bukan menolongnya, nanti di akhirat pertanyaan. Tsumma alunna yawma idzin 'anil na'im, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla dan menyiksanya. Bayangkan. Kan sebetulnya sangat amat bodoh manusia kejar uang, udah dapat harusnya membantu dia, tapi sebaliknya justru menyiksanya di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Sifat manusia kikir. Kalau dapat nikmat kikir. Yang kedua, kalau mendapatkan kesengsaraan berkeluh kesah. Komplain terus. Marah terus. Coba lihat orang-orang seperti ini yang disebut dengan nafsul lawamah. Jiwa yang selalu komplain, marah, ngumpat. Mencaci maki, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Illal musallin. Kecuali orang yang mendirikan salat. Alladzina hum 'ala salatihim daimun. Yang mana dia salat terus-menerus. Jangan ngeritik Al-Quran. Ini Al-Quran tidak benar. Bahaya. Nauzubillah. Banyak sekarang orang-orang so ilmiah ngeritik Al-Quran. Al-Quran tidak update lagi. Padahal ini firman Allah. Semakin dekat dengan kiamat, semakin banyak orang mencoba mengatakan dengan ayat Al-Quran, tapi tidak sesuai. Ini yang disebut dengan ulama su, ulama-ulama yang sangat jahat. Kembali lagi, dia mengkritik Al-Quran dengan dasar apa? Kita sudah sholat, kita sudah berzikir, tapi tetap berkeluh kesah. Ya, ada yang salah Al-Quran. Bukan Al-Quran yang salah, tapi diri kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bercerita, dan cerita ini adalah yang sangat tenar sekali. Hampir seluruh perawi-perawi hadis menerangkan hal ini. Kisah Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat ya, dengan redaksi yang berbeda-beda. Diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Banyak perawi hadis menceritakan kisah ini. Ketika itu Rasulullah SAW ini sebuah analogika yang dahsyat. Melanjutkan kajian sebelumnya. Ya. Kajian sebelumnya kita sudah menjelaskan soal Syams. Wah, di dalam diri kita ada dua unsur. Nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh demi jiwa yang diciptakan oleh Allah dan disempurnakan oleh Allah. Nah, di dalam jiwa kita ada unsur fujur yang ngajak maksiat, ada unsur takwa. Ya selalu begini. Untung bagi mereka yang membersihkannya. Berarti dia membersihkan dari yang fujur. Maka yang mendominasi adalah takwa. La'allakum tattaqun. Ya, subhanallah. Wa qad khaba man dassaha. Rugi bagi mereka yang mengotorinya. Kita mencoba melihat kisahnya apa yang cerita tadi. Itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat. Ini sebuah
analogika, sebuah kiasan ilustrasi yang mengetuk pikiran kita. Disuruh berpikir. Sederhana sekali. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, bagaimana menurut antum semua? Pendapat kalian? Oraitum, kalau anda pendapat anda bagaimana? Apa? In kana bi babi ahadikum naran yaqtasil minhu khamsa maratan fi kulli yawm. Pendapat anda bagaimana apabila di antara kalian rumahnya di depan pintunya pas dibuka ternyata di situ ada sungai yang bersih sekali. Sungai yang jernih sekali di depan rumahnya. Dan dia mandi setiap hari 5 kali di sungai itu. Setiap hari mandi. Karena jernih. Bukan min dhanni syai'. Benar Pak Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah tersisa dari tubuhnya, dari badannya ini kotoran? Ini sebuah pertanyaan Nabi Muhammad SAW para sahabat. Tentu pertanyaan ini sangat sederhana sekali, tapi ternyata dalam luar biasa. La ya bukan min dhanni syai' ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak tersisa ada kotoran dari tubuhnya. Bayangin mandi 5 kali. Masya Allah. Kita sehari-hari aja mandi sudah 2 kali pagi, mas sore rata-rata. Ini 5 kali. Fadzalika min salatul khams. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Itulah seperti salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Bisa makan dengan mandi. Allahu Akbar. La haula wa la quwwata. Luar biasa ini. Analogi yang luar biasa. Yamhullahu bil khataya, dengan salat itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, dibersihkan. Maka kata-kata bersih ini membersihkan jiwa kita. Sekarang Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya kasih ilustrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita bekerja keras, kerja beres-beres, kerja fisik, Bapak Ibu nyapu rumah, ya, beres-beres, kemudian olahraga, keluar, lari pagi, berkeringat badan ini. Kemudian kita bereskan saluran-saluran air di luar, ya, ini jadi kotor, ini bau semua kotor, berkeringat. Kemudian kita masuk kamar mandi, kita mandi. Tentu ketika kita setelah mandi, perubahan yang luar biasa. Yang tadinya badan lengket dengan keringat, yang tadinya baunya tidak sedap. Kemudian kita keluar kamar mandi, Masya Allah, seger, harum. Orang-orang pun senang. Tapi sebaliknya, kalau badan kita bau kotor, orang-orang bau. Tapi ini kita sudah mandi, segar. Perubahannya luar biasa. Apa maksudnya? Coba kita diagnosa sholat kita. Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, coba apa yang kita rasakan sebelum kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian kita bedakan setelah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah perubahan? Kita nanti lihat diagnosa diri kita dari awal Ramadan, apa yang kita rasakan, bagaimana interaksi kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan kerabat kita, dengan anak kita. Setelah Ramadan penuh, selesai, masuklah Idul Fitr, hari raya makan, dan diwajibkan setiap orang untuk membayar zakat fitri. Berbeda dengan zakat mal, beda lagi. Pada hari itu coba lihat, adakah perubahan dalam diri kita? Adakah perubahan kacamata kita ketika melihat suami kita, istri kita, anak kita? Kalau ada kesamaan, tidak ada perubahan, ada yang salah. Jangan menyalahkan puasanya, jangan menyalahkan salatnya, kitanya. Betapa banyak orang setelah melakukan salat, malah dia berbuat maksiat. Bahkan mau berbuat maksiat, tunggu dulu saya belum salat. Setelah salat baru berbuat maksiat. Mungkin ada orang mau berzina, saya belum salat dulu. Habis salat, nanti habis waktu habis salat dia berzina. Ada transaksi. Padahal ini ada tindak pidana korupsi. Sebentar sebelum sholat dulu ya. Habis itu dia meeting. Padahal ini korupsi. Astagfirullahaladzim. Tidak ada hubungannya itu semua. Bahkan betapa banyak orang sholat, setelah sholat dia maki-maki istrinya. Dibentak-bentak habis sholat.
Betapa banyak setelah sholat dia ribut dengan suaminya. Setelah sholat dia maki-maki anaknya, dia bentak anaknya. Maka ketika orang berpuasa, wala yaskhab, orang puasa dalam hadis Rasulullah SAW, hadis ini bukan satu, hadis yang sangat kuat. Orang berpuasa tidak boleh membentak. Bagaimana mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan salat itu qad aflaha man zakka, untung bagi mereka yang membersihkannya, ternyata masih kotor. Bayangkan kalau kita masuk kamar mandi, keluar kamar mandi masih badan ini bau. Ini masih berkeringat. Apa di kamar mandi ngapain? Kita marah pada suami kita, pada istri kita, pada anak kita. Setelah sholat masih marah, itu buat apa? Sholat apa itu? Jangan ngeritik, Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan. Ya, bukan Al-Quran yang salah, tapi diri kita. Allah Akbar. Ini sebuah barometer. Al-Quran mengatakan orang itu berkeluh kesah, ngomel, komplain mulu. Kecuali orang yang sholat. Dan sholatnya terus menerus. Kita sholat terus menerus. Yang terjadi komplain terus. Marah, ini salah, itu salah. Semua salah. Marah terus. Ada yang salah. Ini yang disebut dengan an-nafsul lawwamah. Yang disebut dengan jiwa yang selalu komplain. Dan kalaupun tidak hafal surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ada surat yang lain pasti hafal. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mallahu 'adad. Al-humazah itu orang yang komplain, ngumpat terus ini salah, ini salah, ini salah. Maka itu bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Al-Quran menjelaskan, hadis menjelaskan, dan pasti ini kita hafal semua. Dan ini adalah doa yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia. Dunia yang baik. Dan akhirat yang baik, yang hasanah, akhirat yang hasanah. Kalau akhirat yang hasanah ini menunjukkan bahwa ini surga. Akhirat yang hasanah. Wa qina azabannar. Jauhkan aku, lindungilah kami dari api neraka. Kalau akhirat hasanah adalah surga, berarti dunia hasanah adalah surga. Salah besar dikatakan kita ini oleh agama Islam untuk membangun surga akhirat. Salah. Dunia ini, bumi ini diciptakan untuk kita. Maka kita diberikan dua surga. Surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia bukan kehidupan yang hedonistik. Serba mewah. Sekarang orang-orang show off. Wa tafakhurum bainakum wa takatsum fil amwali wa aulad. Digambarkan di dalam Al-Quran kehidupan dunia ini sangat membanggakan. Saya punya ini, ini barang, ini baju saya branded, ini branded, semua branded. Saya punya jam yang branded, saya punya cincin, semua branded, semua barang-barang. Hanya untuk menunjukkan who am I. Mobil yang harganya luar biasa, nggak masuk akal kita. Sepatu harganya sampai puluhan juta. Bahkan ada yang masuk televisi, ini dari ujung ke ujung udah miliaran. Itu harta akan menyiksa orang-orang seperti ini. Dia cari uang, tapi untuk disiksa. Disiksanya abadi, na'udzubillah min dzalik. Hidup itu dia membanggakan siapa saya. Subhanallah, ini namanya jiwa yang kotor. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan apa yang Allah sudah gariskan. Orang sholat itu mendapatkan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maksudnya kehidupan dunia hasanah adalah nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah. Ketika kita wafat nanti insya Allah, dan kita pasti akan meninggalkan dunia serta isinya. Harapan kita semua, ya Allah, mudah-mudahan ketika malaikat akan mencabut nyawa kita, kita dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah. Subhanallah. Hai jiwa yang tenang, dia belum wafat. Mau diambil penyakit, mau diambil nyawanya. Hai jiwa yang tenang, berarti dia sudah mendapatkan surga di dunia. Kenapa? Dia belum wafat, dia punya kehidupan dunia dengan jiwa yang tenang. Bapak Ibu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, orang berubah semua, wajar. Dulu Anda tidak punya harta, tidak punya mobil,
tidak punya apa-apa. Sekarang punya harta itu biasa. Dulu kita tidak punya ilmu, tidak bisa berbicara, TK, SD, SMP. Yang tadinya tidak bisa baca, jadi bisa baca. Kalau zaman saya dulu, ini Budi, ini Bapak Budi. Zaman-zaman saya dulu. Belajar baca. Kemudian terus, yang tidak punya ilmu sekarang punya ilmu. Yang dulunya S1, kemudian S2, S3, S3, berubah. Biasa itu. Dulu Anda sendirian, sekarang punya istri. Kemudian punya anak, kemudian punya cucu. Biasa. Semakin hari, semakin habis waktu kita menuju kepada titik namanya kematian. Anda semakin hartanya banyak. Biasa. Dulu Anda, jabatan Anda biasa, sekarang sudah menjadi hebat. Terus naik karir. Biasa. Gaji Anda dulu kecil, sekarang sudah besar. Biasa. Pertanyaannya adalah, semakin hari semakin punya harta biasa, semakin hari semakin punya keluarga semakin banyak biasa. Tapi apakah semakin hari semakin kita punya an-nafsul mutmainnah? Semakin hari semakin kita punya jiwa yang tenang. Karena kita akan menuju satu titik, kita lahir di sini dan kita wafat di sini. Setiap saat kita akan menuju kepada titik namanya kematian. Apakah kita sampai titik ini? Nafsul mutmainnah itu sebuah pertanyaan. Maka harusnya semakin punya umur, semakin bijak. Ada pepatah di masyarakat kita yang parah sekali. Marah mulu. Ya udah biasalah, namanya orang semakin tua semarah-marah mulu. Tidak. Semakin kita habis umur kita, harusnya semakin dekat dengan kematian, semakin punya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Bayangkan setiap hari kita sholat setiap hari. Bukan sholat 5 waktu saja. Qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, dua. Masya Allah. Itu zikir itu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Menjadikan hati kita menjadi tenang. Kan tapi betapa banyak kita melakukan, tapi tidak mendapatkan hasil apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Berarti zikirnya ada yang salah. Betapa banyak orang semakin punya harta, semakin punya kedudukan, rumah tangganya semakin hancur. Harusnya semakin kuat. Pasti di antara mereka ada yang jauh dari agama. Melabrak aturan Al-Quran, hadis dilabrak semua. Maka jauh dari cahaya Allah. Walaupun dia berzikir, dia udah sholat, dia baca Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullah. Maka kita ada yang salah dalam hidup kita. Coba bapak-bapak ibu yang di Indonesia, nanti kita salat di Indonesia adalah salat maghrib depan kita. Kita nanti salat zuhur, nanti kita salat duha, salat syuruk. Coba perhatikan apa yang Anda rasakan sebelum takbiratul ihram dan apa yang Anda rasakan setelah assalamualaikum. Ada nggak perubahan dalam hati kita? Kalau tidak ada perubahan, ada yang salah dalam berzikir kita. Baik, ini baru mukadimah Bapak. Ini belum ada isi ceramah saya. Hari ini saya akan menerangkan bagaimana untuk membuahkan itu semua. Jadi setiap hari saya ingin sekali Bapak-bapak, Ibu, ilmu pada hari ini menjadi warisan untuk anak-anak kita. Menjadi warisan untuk saudara-saudara kita. Kita wasiatkan ini caranya begini. Subhanallah. Ajaban li amri mu'min fa innal amr kullahu khair. Wa laysa li ahadin illa al-mu'min. Semua Rasulullah memberikan motivasi yang luar biasa. Motivator dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Rasul. Tidak ada lagi tandingannya. Luar biasa orang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Allah. Tidak ada satupun yang merasakan hal ini kecuali hanya orang punya iman. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan dia yakin di dalamnya ada kebaikan. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan, kesulitan, dia bersabar dan dia yakin di dalamnya ada kebaikan. Yakin. Seperti kondisi sekarang, adanya COVID-19. Virus ini melanda semua negara. Orang beriman pasti ada hikmah di baliknya. Subhanallah. Ini dengan cahaya iman. Cahaya iman inilah dibangun dengan berzikir, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran.
Bisa bayangkan ketika kita sholat, setelah sholat kita menggerutu satu, menggerutu ini apa? Ini salah, ini semua salah, nggak ada yang benar. Bahkan kadang-kadang orang berbuat baik udah benar, disalah-salahin. Bayangkan, habis sholat ada yang salah. Maka ilmu ini penting sekali. Apa? Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti sebuah taulah karena kita sudah punya garam kehidupan. Orang yang kaya belum tentu punya nafsu mutmainnah. Orang yang punya gelar profesor, doktor belum tentu punya nafsu mutmainnah. Bahkan kadang-kala dengan harta, dengan jabatannya, dengan apa yang dimiliki, malah dia goncang, gundah gulana. Terus buat apa? Padahal kita mendidik anak kita, wah mudah-mudahan anak-anak kita ini sukses disekolahkan supaya nanti dia pinter, nanti masa depannya dia tidak ada kesusahan, punya harta, punya ini nggak miskin, nggak kelaparan, dia nanti belum tentu. Walaupun dia punya harta yang banyak, belum tentu punya nafsul mutmainnah, ataupun bahasa yang lain, fid dunya hasanah. Ini yang harus kita mau. Berarti inilah ilmu pada hari ini. Nah, kalau tidak cukup waktunya nanti kita akan sambung. Dan di sini kan streaming ya. Di Facebook ada, di YouTube ada. Tolong ini diwariskan ilmu ini. Karena ini butuh waktu Bapak-bapak Ibu. Tidak mungkin saya terangkan begini saja. Nah, ketika saya menerangkan itu sampai di sini Bapak Ibu. Sampai di sini. Belum tentu sampai di sini. Padahal ini penting untuk kebahagiaan. Maka itu nanti yang punya anak-anak yang sudah dewasa bisa diterangkan. Kalau anak-anak masih kecil, kita punya anak sudah umur 17 tahun ke atas ataupun 15, bisa berdialog begini caranya. Baik, Bapak-bapak Ibu kita akan mencoba konsep-konsep zikir. Zikir itu mengingat. Apakah mengingat itu? Pondasi mengingat. Kalau saya gambarkan, ini adalah mengingat Allah. Mohon maaf karena whiteboardnya goyang terus. Mengingat Allah. Kalau bangunan mengingat ini, kita harus paham. Bangunan mengingat ini ada pondasinya. Karena ini adalah proses kedua. Di sini ada Pak Ferdi. Ketika kemarin saya datang ke Amerika, kemudian ini Pak Ferdi. Kenapa? Karena saya ingat, oh ini dia yang dulu ketemu saya tahun sebelumnya. Kalau tidak salah saya ketemu Pak Ferdi di sini tahun 2017 kalau tidak salah. Ataupun ketemu yang lainnya, wah ini. Karena saya ingat waktu saya tahun 2014 juga pernah ke New York. Oh sih ini sih. Maka mengingat itu adalah proses kedua setelah mengenal. Tadi kita sudah mengatakan berzikir adalah mengingat. Zikrullah adalah mengingat Allah. Ini pondasi. Pondasinya di sini. Pernahkah Anda ketemu orang, kenal juga enggak, sama sekali enggak kenal. Ini siapa ya? Enggak mungkin. Pernahkah Anda ketika kita bertemu dengan seorang kemudian dia menegur, seandainya saya di lift ataupun di mana, Pak Arifin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kemudian kita berpikir, ini siapa ya? Siapa ya ini? Pernah nggak? Saat kita sampai rumah, kita begini mandi dan seterusnya. Ketika kita makan tadi itu siapa yang negurnya? Oh iya itu kan, baru diingat. Pernah nggak kita ketemu orang? Pas kita ketemu orang, apa kabar Mas? Ini kan Ahmad kan? Apa kabar? Kita pelukan. Masya Allah, Ahmad kemana ya? Kok masih ingat? Oh iya, saya juga ingat ente, Vin. Cepat sekali. Ini harus kita pahami, ini hukum alam. Zikir adalah mengingat Allah. Al-Quran adalah berzikirullah. Semua ibadah mengingat Allah. Puasa ini selama kita berpuasa selalu ingat Allah. Per detiknya ingat Allah. Itulah yang disebut dengan wana ajizubihi. Aku yang ngasih pahalanya karena itu adalah milik aku. Karena sesungguhnya puasa itu sebetulnya adalah membangun kebersamaan dengan Allah. Ini kita belum sampai sana kajian hari ini. Ini waktunya cuma 1 bulan, padahal materi banyak sekali. Mudah-mudahan sampailah yang materi ini. Kembali tadi. Jadi pondasi mengingat adalah mengenal. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa kamu tadi lupa?
Ini pernah kejadian. Jadi di lift, apa kabar Pak Arifin? Baik, baik Pak, baik. Mana aja nih, bla 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 bla. Ini waktu itu di rumah sakit. Rumah sakit, saya pulang, ini siapa ya? Ya Allah, kok jadi akrab sekali. Siapa ya? Siapa? Sampai di rumah sebelum tidur saya, astagfirullahaladzim, saya malu. Itu kan si Anu, itu kan bapaknya si Fulan, gitu kan. Waktu dia sakit, saya datang. Bahkan saya mendoakan ketika dia sakit. Astagfirullah. Kenapa saya lemah mengingat dia? Susah setelah udah lama baru kita ingat. Karena saya lemah mengenalnya. Karena dia adalah orang tua dari teman saya. Saya dekat dengan temannya. Gitu. Tapi kalau dengan teman saya ketemu, apa kabar? Wah, langsung ingat. Kenapa? Karena kuat mengenalnya. Bapak Ibu punya kawan, teman SD, sama-sama SMP, sama-sama SMA. Waktu kuliah bareng lagi. Tanpa disadari, kerja tempat kerja sama lagi. Bertahun-tahun pisah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Pas ketemu, langsung. Cepat sekali. Kenapa? Ingatnya kuat, karena mengenalnya kuat. Coba diri kita, lihat Allahu Akbar. Salat dalam ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Susah sekali. Untuk menghadirkan Allah susah. Apalagi untuk menitikan air mata ketika sholat. Karena Anda belum kenal siapa itu Allah. Kekuatan zikir kita adalah tergantung kekuatan mengenal Allah. Al-Quranul Karim yang begitu banyak tidak pernah menjelaskan sholat secara deskriptif, secara detail, tidak pernah. Diterangkan dalam hadis. Bagaimana sholat subuh, waktunya berapa rakaat, gerakannya apa, bacanya apa. Sholat zuhur kapan, waktunya secara detail dijelaskan. Berapa rakaat, dan seterusnya. Menghadap kiblat, harus dalam keadaan berwudu, bebas daripada hadas kecil dan hadas besar, diterangkan semua dalam hadis. Al-Quran Karim tidak menjelaskan itu. Apalagi sholat-sholat sunnah, tidak ada dalam Al-Quran hadis, hanya isyarat. Apalagi tentang puasa, isyarat semua. Hanya kutiba alaikum siyam, semua puasanya gimana? Oh ternyata hadis menjelaskan, tidak boleh bohong, tidak boleh membentak, tidak boleh ngambek, ataupun bahasa sekarang baper, dikit-dikit marah, perasaan gampang sekali. Dijelaskan dalam hadis. Salat adalah mengingat Allah, Bapak-bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan terus Al-Quran isinya apa, Ustaz? Al-Quran menerangkan jauh lebih banyak bagaimana mengenal Allah Azza wa Jalla. Kita kurang mengenal Allah, pondasinya lemah. Maka salat sangat susah sekali untuk mengingat Allah. Ingat jemuran, ingat makanan, ingat ini. Allahu Akbar, tidak ada rasa. Allahu Akbar di sini tidak ada rasa. Maka tidak ada getaran. Apalagi untuk menitikan air mata. Disinilah kekuatan yang harus kita pahami mengenal Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, coba perhatikan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Bapak Ibu buka Al-Quran. Jadi tidak pakai katanya. Dilihat. Apa dikatakan? Kalimatnya innama. Ini. Innama itu adalah sesungguhnya, hanyalah. Kalau inna sesungguhnya. Kalau innama sesungguhnya hanyalah. Innamal mu'minun. Sesungguhnya orang-orang beriman hanyalah siapa? Bapak-bapak Ibu lihat. Alladzina idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat selanjutnya, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ditutup pada ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqan. Subhanallah. Kita bisa memotret diri kita. Ini iman kita kayak gimana ya? Kita potret diri kita dengan Al-Quran. Bapak-bapak Ibu, Al-Quran sebagai pedoman hidup harus menjadi pegangan hidup kita. Sehingga kita nanti di dalam kubur ditanya, pedoman hidup Anda apa? Al-Quran. Tapi kalau kita jarang membaca Al-Quran dan tidak pernah memotret diri kita dengan Al-Quran, mengukur diri kita dengan Al-Quran, terus bagaimana kita akan mengucapkan buku apa, kitab suci apa yang engkau pegang dalam kehidupan Anda, tidak akan bisa keluar Al-Quran. Walaupun kita secara kognitif, dia tahu ini Al-Quran jawabannya. Tapi nanti dalam kubur bukan ilmu pengetahuan, tapi apa yang kita rasakan dalam hati kita. Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang beriman adalah hanyalah satu, apabila disebut
disebut nama Allah. Redaksinya disebut nama Allah. Disebut nama Allah. Bergetar hatinya. Dibacakan ayat Al-Quran. Tulis alim ayatu zadatum iman. Bertambah imannya. Ini bentuk ini. Jadi ada, kemudian mereka bertawakal pada Allah. Kemudian mereka mendirikan sholat dan berinfak. Berinfak. Jadi bapak-bapak ibu, Anda jangan membangun kesalahan individual vertikal saja. Melupakan kesalahan sosial horizontal. Ya. Ini kebiasaan kita hanya memikirkan diri sendiri aja. Kalau hanya Anda memikirkan kesalahan individual vertikal saja, Anda tidak diciptakan. Karena sudah ada makhluk lain yang sudah diciptakan seperti itu. Siapa itu? Para malaikat. Maka itu kita punya tugas membangun kesalahan individual vertikal yang dipancarkan dengan kesalahan sosial horizontal kita. Mereka tidak beranak pinak, tidak menikah, tidak punya komunitas, tidak punya peradaban. Kita punya peradaban. Balik lagi tadi. Maka ketika kita lihat orang-orang yang beriman hanyalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat Quran bertambah imannya. Dan mereka bertawakal kepada Allah, mendirikan salat dan berinfak. Nah ini kesalahan sosial horizontal. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Laikamul mu'minuna haqqa, kalimatnya benar-benar beriman. Kita balik yuk. Kita balik. Apabila disebut nama Allah tidak tergetar. Dibacakan ayat Al-Quran, cek aja. Gibah nggak boleh, menghina orang nggak boleh, jangan marah-marah mulu, maki-maki mulu. Quran ngomong begini nih. Aja. Nggak boleh makan riba. Nggak boleh begini. Jangan sombong di muka bumi. Wala tamshi fil ardi marha. Jangan membesarkan diri Anda. Saya. Dikit-dikit saya. Cari popularitas diri. Nah, dibacakan Al-Quran bukan bertambah imannya, malah bertambah jauh. Disebut nama Allah tidak bergetar. Kira-kira nanti closingnya mereka itu adalah apa? Kalau tadi sesungguhnya orang beriman hanyalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat Al-Quran bertambah imannya. Bertawakal pada Allah, mendirikan salat, berinfak. Closingnya mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Penutupnya. Kalau kita balik, disebut nama Allah, nggak ada getaran. Biasa aja. Dibacakan Al-Quran, bukannya nambah, malah begitu. Tahu. Bukan nambah iman, malah menolak. Kira-kira closingnya mereka itu adalah orang-orang, coba perhatikan. Bapak-bapak, closingnya. Kita termasuk yang mana? Dan ini bentuknya disebut. Apakah ini bentuk aktif atau pasif? Saya melihat Pak Ferdi di depan saya. Saya melihat. Pak Ferdi dilihat oleh Arifin. Berarti saya melihat adalah aktif. Pak Ferdi dilihat Arifin. Dilihat adalah pasif. Maka ini bentuk pasif, disebut, dibacakan pasif. Kita diam aja disebut. Saya duduk di sini, Pak Ferdi azan. Allahu Akbar. Pak Ferdi menyebut nama Allah. Saya yang diam disebut. Berarti dengar. Saya duduk di sini, Pak Ferdi membaca Al-Quran. Membaca itu aktif, saya dibacakan Al-Quran. Saya dengerin. Oh, bagus banget bacaannya Pak Ustaz. Artinya apa? Ada bentuk aktif, ada bentuk pasif. Kalaulah redaksi di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman hanyalah apabila disebut, berarti dia pasif. Ini pasif. Allahumma sholli wa Muhammad. Ini pasif. Ini pasif semua.
Ini pasif. Artinya apa? Dia posisi pasif saja ada getaran. Pertanyaannya bagaimana kalau posisinya aktif? Menyebut, membaca. Harusnya lebih dahsyat. Harusnya. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang beriman hanyalah apabila disebut nama Allah bergetar. Ini hanya ilustrasi saja, hanya gambaran-gambaran saja ya. Analogika saja, kiasan-kiasan saja. Seandainya kita kasih nominal angka 5, getarannya kalau ada gempa itu kan dihitung getaran, namanya skala Richter namanya. Apabila orang itu disebut nama Allah, getarannya seandainya 5. Getarannya ada 5 skala Richter. Disebut nama Allah. Pertanyaan saya adalah kepada Bapak-Bapak Ibu, bagaimana kalau orang ini menyebut nama Allah? Aktif. Menyebut nama Allah. Tinggal pilih. A, 5 skala Richter. B, di bawah 5 skala Richter. C, di atas 5 skala Richter. Saya ulangi lagi. Apabila orang itu disebut nama Allah, getarannya itu ada 5. Disebut. Dalam kondisi pasif berarti. Pertanyaannya, apabila orang itu menyebut nama Allah, apakah getarannya A, sama 5 skala Richter, B, di bawah 5 skala Richter, C, di atas 5 skala Richter? Yang benar adalah A atau B atau C. Yang benar adalah, betul Pak Ferdi tadi bilang, di atas 5 skala Richter karena aktif. Nah ini Allah bikin standar pasif di dalam Al-Quran. Allah bikin standar pasif. Jadi orang beriman itu pasif aja getar, apalagi dia aktif. Kita membaca Al-Quran, ya Allah, kadang-kadang kita berhenti. Kenapa berhenti? Lanjutin lagi, baca, menangis. Allahu Akbar. Salat kadang-kadang kita baca, berhenti. Maka itu ketika Aisyah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW waktu itu tidak mungkin menjadi imam. Nanti Abu Bakar ya jadi imam, ayah kamu mertuanya. Jangan ya Rasulullah. Karena ayah saya itu kalau sholat itu lama. Nangis lagi, nangis lagi, nangis lagi, nangis lagi. Kira-kira gitu lah. Sangat tersentuh. Ini nih hanya gambaran. Maka redaksi hadis Rasulullah SAW, kalau baca Quran nangislah. Nggak mampu, gimana ente nangis? Subhanallah. Membaca itu adalah aktif. Sekarang saya tanya lagi, kalau orang dibacakan ayat Al-Quran, Pak Ferdi ngasih tahu ayat Al-Qurannya begini, bacain. Orang itu bertambah imannya 5, ini berandai-andai saja. Iman nggak bisa dinominalkan. 5 ini berandai-andai. Pertanyaan saya adalah, kalau dia dibacakan ayat Al-Quran bertambah imannya 5, pertanyaan saya adalah, bagaimana kalau dia membaca Al-Quran? Tentunya jadi aktif. A, 5, B di bawah 5, C di atas 5. Tentu jawabannya di atas 5 karena dia aktif. Pertanyaan kita ini, Bapak-Bapak, Ibu, ini penting sekali buat kita semua. Kenapa penting? Karena kita bisa mengukur diri kita. Apakah iman kita semakin baik? Kita lahir di sini, Bapak-Bapak, Ibu. Wafat di sini. Kita ini semakin mendekati dengan titik kematian. Harus semakin dekat dengan titik kematian, harus iman kita semakin baik. Redaksi Al-Quran mengatakan orang beriman itu apabila disebut nama Allah udah getaran, disebut, belum menyebut bagaimana dia menyebut. Kalau kita bertahun-tahun, dulu tidak punya uang, sekarang punya uang. Dulu tidak punya jabatan, sekarang punya jabatan. Dulu tidak punya ilmu, sekarang punya ilmu. Dulu tidak punya apa-apa, sekarang sudah punya apa-apa. Itu yang biasa. Semakin hari dia semakin kaya, biasa. Semakin hari semakin dia pintar, biasa itu. Semakin hari dia semakin jabatan tinggi, itu biasa. Tapi permasalahan adalah semakin hari semakin imannya bertambah baik. Semakin hari semakin punya nafsul mutmainnah, ini yang luar biasa. Berarti dia semakin hari semakin mendapatkan surga dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, namanya nafsul mutmainnah. Semakin hari semakin jiwanya bersih.
Bapak-bapak, ibu-ibu, ini permasalahan kita sombong. Mungkin termasuk saya, kita ini sombong. Sombongnya apa? Lupa kematian itu sebuah kesombongan yang luar biasa. Oh ya iya, lupa kematian itu sombong. Santai, santai. Coba kalau kita kematian, di ibadah terus. Astagfirullahaladzim. Waktu itu dioptimalkan untuk menjadi bekal kematian. Jiwanya dibersihkan. Semuanya kita semua di sini, tidak ada yang tidak. Semua bapak-bapak menginginkan ketika kita wafat dipanggil, wahai jiwa yang tenang. Tadi ayat Al-Quran saya sudah bacakan. Maunya begitu. Nah sekarang kalau kita iman kita tidak ada getaran, ini getaran ini. Ini sebuah ilustrasi saja. Berarti bagaimana untuk mendapatkan getaran? Ini masih konsep dasar. Kalau tidak cukup waktu hari ini, nanti kita akan lanjutkan untuk hari esok. Karena hari esok insya Allah kita akan ada kuliah subuh lagi. Berarti hari Sabtu di Indonesia sore hari. Karena ini penting sekali. Saya akan kasih gambaran dalam kehidupan sehari-hari tentang getaran. Tentang getaran. Dan tentang fondasi zikir. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, coba perhatikan. Saya disebut, maksudnya adalah diberitakan. Seandainya ada orang datang, Arifin, ya, ente kenal si Musa. Musa siapa? Itu yang pinter bikin lemari, bikin pinter kusen dan seterusnya, tukang kayu di kampung sebelah. Oh iya, tahu. Pernah ngobrol? Enggak, tahu aja. Sering lewat sih depan rumahnya kalau naik mobil. Oh ya, kenapa emang dia meninggal dunia? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini berita. Kemudian disebutkan lagi, Arifin kenal si Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad Pak RT. Yang wah kalau itu mau Muhammad sering ngobrol, habis sholat kita keluar di masjid, di teras masjid kita ngobrol. Emang kenapa? Dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda getaran dengan yang pertama. Saya ditelepon oleh abang saya, berandai-andai ini. Arifin, iya mas. Bapak Vin, kenapa? Bapak meninggal. Innalillahi, getarannya lebih dahsyat. Pertanyaannya saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa yang pertama si tukang kayu itu getarannya ada tapi biasa saja. Yang kedua lebih dahsyat. Yang ketiga, masya Allah, dahsyatnya luar biasa. Tentu bapak-bapak, ibu tahu jawabannya. Karena pondasi saya mengenal si tukang kayu itu ya biasa saja. Pondasi. Mengenalnya biasa. Tapi dengan Pak RT tadi lebih dekat lagi. Maka ada getaran. Dengan orang tua lebih dahsyat lagi. Di sini baru kita paham getaran itu karena sudah ada background knowledge yang ada di sini. Karena kita udah tahu tentang dia di sini. Karena saya dengan Pak RT lebih dekat, akhirnya saya dekat, apa kabar? Tahu meninggal. Yang benar itu meninggal. Iya. Sama ketika saya dapat berita Bang Aji Jumaina meninggal, enggak percaya saya. Yang benar. Kita nangis, ya Allah. Sampai sekarang kadang-kadang saya doa buat beliau, enggak putus-putus, insya Allah. Saya ingat jasa beliau yang potong-panting ngurusin saya. Saya sakit, ngurusin ke rumah sakit. Ustaz, enggak mungkin ke rumah sakit ini, betapa banyak pasien-pasien COVID-19. Iya, oh iya, ya sudahlah Pak, saya sakit 2 minggu, panas tinggi. Akhirnya beliau bawa saya ke CTMD di New York. Beliau yang nyetir sendiri dengan kendaraan beliau. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wasama dakhalahu akrim nuzulahu. Dia bawa dengan Pak Yahya, dengan Pak Ferdi. Saya dibawa ke sana. Itu pun penuh orang. Dicek, wah Anda suspicion virus corona. Cek di sini. Panas tinggi. Kembali lagi, nggak mungkin kita ke rumah sakit. Iya, para penuh sekali manusia. Allahumma shalli Muhammad. Akhirnya saya dibawa ke rumah, saya udah nggak kuat. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, masuk. Allahumma shalli Muhammad, Allahu Akbar. Dengan Pak Yahya, dan Pak Ferdi ikut. Masuk UGD penuh manusia. Berdiri kita. Saya 2 hari di sana. Di UGD penuh manusia. Akhirnya ya ceritanya begitulah, alhamdulillah. Ketika itu saya dengar berita Pak Haji Jumaina wafat. Allahumma getar hati saya, ya Allah, lemas. Kadang-kadang kalau ingat dia langsung nangis. Saya kalau duduk di masjid ini ingat beliau, saya ingat sekali.
Ketika itu saya sholat Isya dengan Pak Ferdi, dengan Pak Haji Jumena. Waktu itu rakaat pertama saya baca surat Al-Imran, Pak, waktu ingat. Kemudian ada keraguan dalam sholat Pak Haji dengan Pak, tapi nggak ada masalah sih. Itu sholat akhir, kemudian kita ngobrol-ngobrol. Pak Ustadz, saya mau belajar Al-Quran, semangat yang luar biasa. Ini adalah amanat dan seterusnya. Jadi karena kedekatan ini, kemudian dapat berita getarannya luar biasa, Bapak-Bapak. Sampai sekarang getaran itu masih ada. Sampai ketika saya doa, Allah marham umat Muhammadin SAW, ya Allah berikan rahmatmu kepada umat Muhammad SAW. Yang terbesit adalah orang-orang yang kita cintai. Maka selalu kita doakan. Maka itu Bapak-Bapak Ibu harus dekat dengan orang-orang yang soleh. Sehingga ketika wafat, kita selalu doakan, oh diingat. Selalu doakan, baru ngerti. Ya Allah, ya hadis Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku minta cinta engkau dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Karena mereka itu kan dua, ketika di dunia didoain, ketika di akhirat dia bisa menolong kita. Syafaat itu dari orang-orang yang soleh. Baik, kembali lagi. Ketika saya dengar berita Pak Haji wafat, itu getar luar biasa karena sangat mengenal. Maka ketika disebut, diingatkan, maka getaran ada. Nah sekarang sejauh mana kita mengenal Allah? Ini sebuah pertanyaan. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Maka konsep zikir harus kita pahami. Karena ini pentingnya luar biasa. Setiap hari semakin habis waktu kita semakin dekat dengan kematian. Harusnya semakin iman kita semakin baik. Dengan caranya melihat adalah jiwa kita bergetar. Ini baru bergetar Bapak-Bapak. Karena ada redaksi Al-Quran yang lebih dahsyat daripada kharru sujadan. Lebih daripada getaran. Mereka sampai tersungkur sujud. Maka itu dalam surat As-Sajadah. Bukan hanya getar, tapi dia sampai tersungkur sujud. Kharru sujadan. Wassawu bihamdi rabbihim. Dan bertasbih. Wa la yastakbirun. Dan mereka bertasbih, bertahmid, dan tidak takabur. Maka orang nafsu mutmainah dia tenang. Tidak ada ketakaburan, dihina orang, dia sabar. Mau diapain? Ada debat begini, dia tenang aja. Walaupun dia benar, dia tinggalkan debat itu. Kenapa? Debat kusir tidak ada manfaatnya. Kembali kita di Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah. Sejauh mana kita punya pondasi mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka itu saya selalu mengingatkan Bapak-Bapak Ibu, kita hanya melirik ayat-ayat yang begitu banyak tentang perintah-perintah Allah. Tapi kita hanya fokus pada sholat. Perintah Allah sholat, perintah Allah puasa, perintah Allah bla bla, kita sholat. Tapi perintah-perintah Allah yang kecil-kecil tidak kita perhatikan. Contohnya disuruh lihat makanan, disuruh lihat minuman. Nanti kita lihat ini redaksi Al-Quran, kita berbicara tentang mengenal Allahnya. Padahal ini perintah-perintah yang dianggap remeh itu, padahal itu membangun pondasi sholat. Jadi perintah Allah bukan hanya sholat, banyak sekali. Baik, kita akan masuk. Mohon maaf saya bertanya dulu kepada Pak Kris. Ini waktu saya sampai berapa menit ini Bapak? Bapak mau jam 7 atau sekarang jam 6, hampir 6.36. Jam 6.30. Dari kita mulai dari jam? Kita jam 5.30 hari Pak. Jam 5, udah sejam ya? Udah sejam ya. Baik Bapak-Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, berarti pondasi kita harus kita kuatkan, yaitu mengenal Allah. Saya akan berbicara tentang mengenal Allah. Ayat yang pertama kali turun bukan dirikanlah sholat. Ayat yang pertama kali turun bukanlah sujudlah Anda kepada aku. Ayat pertama kali turun bukanlah ayo puasa, ayo enggak. Tapi iqra. Iqra. Bacalah iqra. Bacalah ini yang disebut dengan mengenal Allah. Membaca itu harus pakai ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bentuknya Rabb. Mengenal Rabb. Maka ada istilah nanti tauhid rububiyah. Nah ini. Kita harus mempunyai mengenal Allah melalui alam semesta. Mengenal Allah. Ini tahap pertama nih Bapak Ibu. Bapak Ibu mudah-mudahan yang hadir sekarang bisa mengikuti besok. Karena ini harus berkelanjutan. Ya.
Jangan sampai miss. Kalaupun terpaksa harus meninggalkan, Anda save itu di YouTube-nya atau di Facebook-nya. Dengarkan, karena ini warisan yang termahal buat anak-anak kita. Bahkan kita sudah tahu, mungkin setelah sebulan, 2 bulan, dengerin lagi. Oh ternyata di sini, oh iya lupa. Jadi tidak ada, bapak-bapak ibu ilmu agama tuh tidak ada, oh udah tahu, saya udah belajar. Enggak. Itu pahami ya. Beda dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Pelajaran-pelajaran yang lain mungkin anak kelas 1 SD belajar 1 tambah 1 berapa bla bla. Nanti kelas 6 SD nggak mungkin belajar tambah-tambahan. Sudah tahu Pak Guru, udah kelas 6 SD. Ya kan? Tapi ilmu agama nggak bisa, saya sudah tahu, nggak bisa. Harus diulang. Karena ilmu ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Oke, baik, pada tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disuruh berpikir mengenal Allah, berpikir. Maka itu ajaran agama Islam satu-satunya ajaran agama di muka bumi yang mempunyai porsi akal. Kita dikasih porsi akal kita. Semua agama di muka bumi selain Islam tidak logik. Nggak masuk akal. Semua agama. Dibolak-balik nggak logik. Anehnya mereka itu tetap menganut ajaran agama yang tidak logik. Kita melihat berhala-berhala disembah, semua berhala disembah. Semua berhala disembah. Maka itu, subhanallah, sebentar ada, ini ada Pak Kris, ada gangguan tidak ini? Sebentar, mohon maaf ini kayaknya ada gangguan. Ada Pak Dudit. Pak Dudit tolong, Pak Dudit. Pak Kris tolong di ini aja. Ya, kenapa nih Pak ya? Bentar. Ini ya, dia Pak Dudit ini dia ngotak-ngatik ininya, screen-nya. Tolong Pak Dudit yang namanya Pak. Sebentar, Tolong. Pak. Ataupun di exit aja Pak kalau memang mengganggu, dia mengotak-atik screen Pak. Saya nggak lihat. Sebentar, saya nggak lihat dia. Di sangat mengganggu sekali. Oh iya. Tolong kalau enggak di exit aja Pak. Bapak-bapak Ibu ada etika, ada adab dalam mengikuti kajian Zoom ya. Jangan diotak-atik tentang pertama adalah sound. Yang kedua screen Anda. Ini saya tidak sering sekali seperti ini karena tidak mengerti etika dalam Sudah Pak. Kalau enggak saya remove. Di remove aja ya. Sudah Pak. Bapak Ibu please ada etika dalam mengikuti kajian Zoom ya. Ada etika. Jadi kadangkala videonya dikeluarkan dia tidak berbusana dengan yang sepantasnya. Akan nampak gitu kan. Maka ini adalah adab yang harus kita, kalau ketika pengajian masuk langsung Assalamualaikum ya keluar, nanti kadangkala wajahnya langsung keluar di sini. Maka itu kita tahu etika seperti tadi di otak-atik screen-nya. Akhirnya dia nampak sendirian, yang lainnya tidak nampak. Kembali tadi, astagfirullahaladzim. Tadi sampai di mana? Balik. Ketika kita berbicara tentang Iqra mengenal Allah, ini pertama kali. Jadi kita mengenal Allah dulu. Maka itu rukun Islam pertama bukan sholat, tapi yang disebut dengan syahadat. Di sini yang disebut dengan syahadat. Menyaksikan. Syahadatnya nanti 2 persaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kalimat syahadat, persaksian. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi syahadat itulah mengenal Allah. Nah, pemahaman kita tentang syahadat hanya masuk Islam, ini yang salah. Maka religion understanding kita harus by Al-Quran dan hadis design. Pemahaman ajaran agama kita harus didesain oleh Al-Quran hadis, bukan didesain oleh culture, bukan didesain oleh community, apa yang dikatakan masyarakat, apa yang ada dalam budaya kita menjadi sebuah pemahaman. Syahadat itu pondasinya dan mengenal Allah itu di syahadat. Syahadat itu menyaksikan. Waktu saya di Vatikan dulu, pertanyaannya, kamu itu aneh. Orang Islam itu aneh. Kenapa? Orang Islam itu mengatakan aku menyaksikan. Apakah Anda menyaksikan Tuhan Anda? Sampai sekarang satu-satunya Tuhan yang lemahnya luar biasa, tidak mampu apa-apa adalah Tuhannya orang Islam. Saya diam aja. Karena itu waktu itu saya hanya diam, ini tahun 89. Bisa begini.
Dan ternyata ketika kita dialog setelah saya kembali ke Indonesia seingat saya tahun 2008 ada jadi dialog lagi. Pertanyaan sama ketika dulu. Buktikan Tuhan kami tidak mampu. Coba Anda perhatikan, seluruh Tuhan mampu menunjukkan wajahnya seperti apa. Tapi wajah Tuhan kamu tidak pernah mampu ditunjukkan. Dalam hati saya, wah ini mah kata-kata Bani Israel ketika debat dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini mengenal Allah masalahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya bikin mapping ya, peta. Ini sekarang kita lagi membahas tentang zikir, tapi pondasinya itu mengenal Allahnya sekarang pondasinya. Ya. Dan mengenal Allah itu namanya syahadat, menyaksikan. Kalau tadi saya kasih ilustrasi, gambaran-gambaran mengenal karena ada wajahnya. Sekarang Allah tidak ada wajahnya. Ini kesalahan orang-orang dalam memberikan logika yang tidak logik. Jadi itu terulang lagi ketika saya kembali ke Indonesia, kita dialog lintas agama, ada agamanya, kemudian ada bahasa kayak gitu. Kenapa yang orang Islam Tuhannya nggak mampu? Nggak mampu apa? Nggak mampu menunjukkan wajahnya. Dia terbalik. Yang tidak mampu itu kita tidak mampu melihat Allah. Akhirnya saya bilang setiap orang punya HP, ya punya HP. Punya laptop. Waktu itu semua peserta pakai laptop. Ini di Indonesia. Mampukah Anda, laptop Anda, masukin ke listrik tanpa adaptor? Kira-kira kebakar nggak? Kebakar. Bukan berarti listrik yang besar itu tidak mampu masuk laptop. Mampu dibakar semua. Yang tidak mampu laptopnya. Jangan menunjukkan listrik yang nggak mampu. Rumah pun daya listrik yang begitu tinggi harus ada perantara yang supaya semakin kecil. Kalau enggak, meledak. Timbangan yang kecil untuk nimbang truk, ya hancur lah. Bukan berarti truk itu tidak mampu untuk ditimbang, bisa aja hancur. Jadi kebalik-balik sekarang. Kebalik-balik. Jadi, yang aneh, ini hanya cerita saja. Gitu. Yang aneh, ternyata pertanyaan itu dari anak saya. Anak saya masih kecil. TK besar lah waktu itu. Pak, ya, kok orang Islam Tuhannya nggak kelihatan ya? Ini pertanyaan waktu saya tahun 89. Saya menikah 2003. Saya, kenapa nak? Orang-orang lain Tuhannya ada yang kelihatan karena patung semua. Ini berbicara tentang mengenal Allah, patung semua, gitu kan? Jadi bapak-bapak, ibu insya Allah SWT, mengenal Allah seperti apa ini harus kita jelaskan dengan detail sehingga zikir itu begini. Berarti ada yang kesalahan kita dalam paradigma memahami ajaran agama Islam, paradigmanya. Kembali lagi tadi bahwa ketika itu saya katakan, kenapa nak? Akhirnya saya menjelaskan karena anak kecil, maka bahasa itu harus bahasa anak kecil. Jadi saya naik mobil setiap hari. Pertama kali saya bercandain, ya sudah kalau kamu melihat Tuhan yang lain kelihatan, ya ambil aja Tuhan itu. Saya cuma bercanda, saya mau ngetes. Ternyata anak saya marah dan sampai nangis. Enggak mau, masa Tuhan aku nggak setuju, masa anak kecil. Mohon maaf nih, saya tidak menghina agama lain. Masa Tuhan tidak berpakaian? Rambutnya udah pokoknya gitu lah dia. Karena melihat patung-patung itu. Allah berakhir udah saya perlukan anak kecil, saya tidak mau berdialog gitu. Anak kecil. Jadi suatu hari saya naik mobil menghadap timur, pagi hari matahari. Anak kecil kan walaupun diginikan tetap aja silau. Coba anak, kamu bisa melihat matahari? Enggak lah, enggak mungkin. Nah sekarang kalau ada manusia mengatakan saya Tuhan, dia ngeliat mataharinya nggak bisa gimana mau mencipta. Ngeliatnya nggak mampu mau gimana mau bikin. Dan itu lebih besar. Ini anak kecil, nangkap dia. Nangkap itu. Subhanallah. Jadi yang sebetulnya tidak mampu melihat, tidak mampu itu bukan Tuhannya, tapi kita yang tidak mampu. Kita melihat matahari tidak mampu. Kita melihat tubuh kita aja nggak mampu. Saya tidak bisa melihat telinga saya sampai sekarang kecuali pakai cermin. Gitu. Dan seterusnya. Kita anggap ini selesai. Karena kalau bicara ini panjang. Kita masuk secara ini. Berarti ketika mengenal Allah, kalimat asyhadu ini pondasinya. Maka sebelum kita berbicara zikir, ini konsep ini harus dikupas. Ini harus dikupas tentang syahadat. Nah, sekarang saya akan gambarkan syahadat seperti ini. Ada yang dikasih supaya bisa. Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala.
Ini alam semesta serta seisinya. Alam semesta serta seisinya. Kita berinteraksi dengan alam semesta dengan hukum alam. Ini alam semesta. Alam semesta. Ada hukum kausalitas sebab akibat. Ini posisi kita. Kita berinteraksi dengan alam semesta ini manusia. Kita melihat. Kalau saya gambarkan habit of mind kita, karena berinteraksi dengan materi, berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan tubuh-tubuhan, berinteraksi dengan alam semesta. Pendekatnya materialistik, kausalistik, sebab akibat. Ini jatuh ke bawah. Ketika jatuh ke bawah itu hukum kausalitas sebab akibat. Kenapa? Karena ada gravitasi bumi. Karena ada gravitasi bumi, maka ada hukum jatuh. Ini berbicara tentang alam semesta. Tanpa kita sadari, pikiran kita, habit of mind kita, yang menggerakkan adalah alam. Maka, tanpa kita sadari, kita memuji alam semesta. Namanya Tuhan baru kita rutinitas. Lupa siapa yang mencipta alam semesta. Lupa Allah yang mencipta ini semua. Kita orang Islam melihat tanaman, bunga, melihat sunset, sunrise, melihat lautan, melihat gunung. Wih, bagus banget coy. Allahnya mana? Anda ngeliat atau makan enak. Top markotop, maknyus. Mantap ente masaknya. Allahnya hilang. Siapa yang bikin enak? Pak Ferdi yang masak enak. Allahnya nggak ada. Kamu hebat sekali. Saya emang. Nggak ada alhamdulillahnya. Tanpa kita sadari, tutur kata kita berbeda dengan iman kita. Iman kita semua yang mencipta Allah. Yang terjadi adalah, yang kita puji adalah makhluk, bukan lagi khalik. Habit of mind, maksudnya habit adalah kebiasaan berpikir, kebiasaan berucap. Kenapa? Contoh yang gampang. Mohon maaf sekali, ini agak vulgar. Ketika kita ke WC, habis pup, buang air besar, buang air kecil. Kita berdiri, lega, tadi saya mules banget. Enggak ada namanya Allah tuh disebut memuji Allahnya, tidak ada. Bangun tidur, enggak ada alhamdulillah, alhamdulillah, ahyana. Enggak ada, bangun tidur biasanya. Kenapa? Karena enggak pakai alhamdulillah pun Anda bisa tidur bangun lagi. Biasa, rutinitas. Kalau saya lihat sebab akibat udah biasa. Keluar WC habis pup. Enggak ada thank you-nya, enggak ada. Makasih Allah, alhamdulillah, atau ghufran, enggak ada. Maka kebiasaan untuk berzikir, berdiri, duduk, berbaring enggak akan tumbuh. Kenapa? Karena dia belum mengerti tentang konsep syahadat. Syahadat itu menyaksikan alam semesta, disaksikan dan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali pada Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Ataupun mengembalikan pada satu yang mana dia menciptanya. Sekarang bapak-bapak ibu yang cinta Allah SWT, perhatikan di sini. Saya akan mundurkan dulu laptop ini. Oke. Baik. Ini tisu saya ambil. Ini selalu saya bikin peragaan ini di pengajian-pengajian saya. Tisu ini saya robek-robek, lihat. 1, 2, 3, 4, banyak lah ya. Ini arti tauhid apa? Arifin, satukan ini. Bahasa Arabnya wahid. Seandainya kalau dulu waktu pramuka, kita membersihkan ini, dibarisin anak-anak, mungutin sampah semua. Setelah perkemahan biasa gitu. Yang depannya diambil, jadiin satu, taruh sampah. Satukan, bahasa Arabnya wahid, satukan. Ya, satukan. Nah, saya menyatukan. Wahid, menyatukan. Ini semua menjadi satu yang namanya tauhid. Menjadi satu, tauhid. Wahid itu menyatukan tauhid. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Lihat, perhatikan di sini. Alam semesta serta seisinya harus dikembalikan pada yang satu.
Ketika kita melihat matahari, ini yang diciptakan Allah. Melihat bulan, ingat sama Allah. Melihat makanan, minuman, semua dari Allah. Kembali kepada yang satu namanya tauhid. Rabbun itu artinya adalah yang mencipta. Rabbun itu adalah yang mengatur. Rabbun adalah yang menghidupkan. Maka itu kalimat Rabb harus tambah alam semesta. Ini Rabb harus tambah alam semesta. Maksudnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Tuhanmu yang mencipta kamu. Maka Rabb adalah Tuhan yang mencipta alam semesta. Rabb artinya Tuhan yang memiliki alam semesta. Rabb artinya Tuhan yang mengatur alam semesta. Rabb artinya adalah Tuhan yang menghiasi alam semesta. Rabb artinya Tuhan yang menggerakkan alam semesta. Rabb artinya Tuhan yang menghidupkan alam semesta. Rabb mengembalikan semua kepada yang satu, yang mencipta satu, yang menghidupkan satu, yang menggerakkan satu. Tauhid rububiyah, kalimat Rabb itu dari rububiyah. Menyatukan ini semua dari Allah, semua dari Allah, semua dari Allah, semua dari Allah, semua. Inilah mengenal Allah. Pondasi ini di sini. Mengenal Allahnya di sini. Jadi saya melihat anak saya, Masya Allah, subhanallah. Lihat istri saya, ya Allah, ini adalah amanat dari Engkau. Begitu caranya. Ibu-ibu juga, ini suami saya amanat dari Allah. Saya harus menservisnya. Ini amanat dari Allah. Jangan main-main. Maka itu nggak boleh ada pengkhianatan yang luar biasa sekarang. Ini anak ini adalah amanat dari Allah. Melihat sesuatu, lihat tangan saya. Melihat sesuatu, lihat tangan saya. Melihat sesuatu, merasakan sesuatu. Sesuatu itu makhluk. Ini, lihat. Hati dan pikiran kita yang mencipta sesuatu itu. Mata melihat makhluk, hati dan pikiran Khalik. Itulah habit of mind yang kita bangun. Namanya tauhid rububiyah. Mengembalikan kepada yang satu. Itu namanya Rabb. Rabb tadi sudah saya ulangkan. Yang mencipta alam semesta, yang menghidupkan alam semesta, yang memiliki alam semesta, yang menggerakkan alam semesta. Kalau ilahun, Tuhan juga bahasa Indonesianya. Tapi ilahun itu sudah tidak ada lagi alam semestanya. Ilahun itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah. Illallah, berarti yang disembah. La ilaha, tidak ada yang patut dipuji illallah kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang patut disucikan illallah kecuali Allah. Maka ilahun adalah yang disembah, yang diagungkan, yang dibesarkan, yang disucikan. Alam semestanya sudah hilang. Ini pemahaman. Masalahnya bahasa Indonesia ilahun Tuhan, Rabbun Tuhan. Nah, kita mengenal Allah adalah tauhid rububiyah. Apa yang kita lihat harus dikembalikan kepada Allah. Semua dari Allah. Ini adalah alam semesta serta isinya yang tadi saya robek-robek. Di langit ada matahari, ada bulan, ada bintang. Di sini di bumi ada manusia, ada lautan, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Ini semua saya kumpulkan, ini saya kumpulkan dari yang satu, berasal dari yang satu, yang mencipta satu, menghidupkan satu, menggerakkan satu. Maka ketika kita melihat sesuatu dikembalikan kepada Allah, itu namanya habit of mind, tauhid rububiyah. Kita melihat makanan, Masya Allah, subhanallah. Kita makan, ya Allah enak banget, subhanallah. Terima kasih Pak Ferdi udah dimasakin. Masya Allah, Allahnya jangan lupa. Ketika kita mencium anak kita, Masya Allah, subhanallah, pintar banget. Begitu caranya. Bukan memuji anak saja pintar, tapi melupakan Allah Azza wa Jalla. Siapa menciptakan anak kita? Allah. Siapa yang memberikan ilmu kepada anak kita? Allah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ngasih ilmu dari yang tidak tahu sama sekali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ini sudah hampir 1 jam. Ya. Saya rasa saya cukupkan dulu sampai di sini. Bapak-bapak, Ibu. Ini udah mulai kering, ini masih pagi. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan besok. Ini tentang mengenal Allah. Berarti syahadat adalah apa yang kita saksikan, menyaksikan. Bukan menyaksikan Tuhan, aku menyaksikan Tuhan. Inilah perdebatan saya tidak akan berbicara debat lintas agama, itu kaflingnya berbeda. Sehingga kita punya ilmu. Kenapa banyak orang sholat nggak bisa menitikan air mata? Karena Anda tidak menyambungkan apa yang Anda lihat kepada yang satu. Tauhid rububiyahnya lemah. Sekarang beda fikih aja berantem gitu. Yang satu harus begini, yang satu goyang at-tahiyat. Yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut, ribut. Nyalin orang seakan dia paling benar. Kenapa? Karena dia tidak sadar akidahnya lemah. Jangan berbicara fikih perbedaan pendapat kalau akidah Anda lemah. Pasti nyalin orang merasa paling benar, paling hebat. Yang terjadi perpecahan umat karena tidak ada akidahnya. Nah, sekarang di Indonesia masjid-masjid akan dikuasai oleh satu aliran, berbahaya, akan pecah. Dibuka wawasan, Anda boleh berbicara fikih, akidah dulu nomor 1. Sehingga kita keep smiling, berbeda pendapat. Dia saudara saya. Beda pendapat hal yang biasa, Anda pakai kunut, oke, nggak pakai kunut, oke. Dia mengatakan pakai kunut lebih dah masuk neraka, jangan.
Masa gara-gara doa aja jadi ribut? Gitu kan. Nah, akidah tauhid rububiyah, dia adalah saudara kita dari Allah. Subhanallah. Kucing aja, darah yang mengalir dan jantung yang bergerak. Allah memberikan rahmat kepadanya. Saya pun harus memberikan rahmat kepadanya, ini dari Allah Azza wa Jalla. Kucing aja kita kasih hormat. Bagaimana antar sama manusia? Apalagi orang beriman. Jadi ini pondasinya luar biasa. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya rasa untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah besok pagi hari Sabtu kita lanjutkan kuliah subuh. Dan hari ini kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang pertanyaan, saya buka saja pertanyaan bebas. Kalau ada yang mau bertanya, saya serahkan kepada Pak Kris Mojo sebagai host. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Karena ini kajian baru muqaddimah ya. Muqaddimah iya, karena saya belum berbicara tentang zikirnya seperti apa, zikir yang baik gimana, doa yang bagus gimana, doa yang dikabul, masih jauh gitu kan. Maka itu mudah-mudahan saya ingin sekali Bapak-Bapak Ibu kalau ada waktu, tolong diperhatikan kajian ini, karena ini warisan untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita. Kalau tidak di-save, jadiin satu file. Karena kan di sini Al-Hikmah ini, Masjid Al-Hikmah ini mengabdi buat umat, bukan hanya komunitas yang ada di New York. Saya yakin ini Al-Hikmah mempunyai tugas menyebar kemana-mana. Gitu. Siapapun harus menikmati. Namanya dong. Ya. Silakan, saya minta kepada Pak Kris dulu. Ustaz nanya dong. Ya, sebentar Pak Dudi. Saya berikan kepada Pak Kris dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair Pak Ustadz. Silakan bagi yang bertanya di unmute sendiri. Ya, tafadhol. Silakan Pak. Ya, saya mau nanya ini Pak Ustadz. Kaitan yang kajian hari ini mengenal Allah gitu ya. Dengan takwa itu nantinya gimana ya? Kemarin kan kita ngomongin mengenai takwa. Kaitannya adalah takwa yang sangat fundamental adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Ketika kita merasa kebersamaan dengan Allah, tumbuh dua rasa. Pertama cinta, mau dekat terus, mencari ridha Allah. Yang kedua rasa takut kepada Allah, takut murka Allah. Maka Allah. jangan astagfirullahaladzim. Ada Allah, begitu caranya. Maka dia perilakunya terjaga. Maka rasa kebersamaan dengan Allah gimana? Karena Allah nggak kelihatan. Bagaimana caranya? Ketika saya ngeliat makanan, Masya Allah subhanallah. Lihat tumbuh-tumbuhan, nggak mungkin satu hari kita tidak pernah melihat langit. Ya, kecuali di rumah doang ya. Pasti di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah. Gitu kan? Kalaulah banyak orang mengilustrasikan ini, pernah kejadian saya ngisi di pengajian di sini ada bapak-bapak nangis gitu kan. Kemudian ngomongin Pak Ustadz, ini ungkapan dia gitu. Saya ini bingung Pak Ustadz. Sudah nanya banyak Ustadz, tapi nggak make sense semuanya buat saya. Ini bapak-bapak umurnya udah 77 tahun. Kenapa? Kalau saya ingat istri saya sangat amat muda. Saya masuk rumah aja, ingat istri, mau nangis. Saya masuk kamar, ingat istri. Memang istri Bapak udah meninggal? Iya, itu biasa tuh. Kalau udah meninggal diingat. Kalau ada dilupain, biasalah gitu kan. Ya suami juga begitu. Kalau suami ada dicuek, meninggal baru diingat aja nangis sih. Kemarin-kemarin cuekin ini. Yang sono sini enggak. Oke, just kidding. Saya makan aja gitu kan. Seandainya makan rendang, ingat istri saya. Atau makan sayur lalapan, ingat istri saya gitu kan. Dari makanan ingat istri. Istri kelihatan gitu kan. Nah pertanyaan saya para ustadz adalah, ustadz gimana ingat Allah? Allah kan nggak kelihatan wajahnya. Berarti ingat istri saya jauh lebih mudah daripada ingat Allah. Ketika sholat susah banget ingat Allah. Itu pertanyaan dari Bapak itu. Tolong Pak Ustadz terangkan bagaimana mudah ketika kita zikir ingat Allah. Ternyata ingat istri lebih mudah daripada ingat Allah. Ini kata-kata orang itu. Saya diam aja. Udah Pak pertanyaan. Udah. Ini kaitannya dengan kebersamaan kita. Karena takwa adalah pondasi nomor satu. Takwa adalah merasa bersama dengan Allah. Maka itu nggak makan, nggak minum, nggak boleh ini. Kenapa dipantau terus oleh Allah? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Nanti kita masuk pada ayat. Coba Bapak-Bapak Ibu lihat ayat ini. Lihat lagi ayat ini. Lihat ayat nanti bukan sekarang. Lihat ayat ini kan. Coba lihat redaksi Al-Quran. Lihat penutup ayat ini. Semuanya menunjukkan kebersamaan dengan Allah. Berarti takwa adalah rasa bersama dengan Allah. Maka itu orang beriman berbeda dengan orang bertakwa. Orang beriman sholat, tapi belum tentu bertakwa. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa saya menghadap Allah. Saya menghadap Allah. Saya memuji Allah ketika sholat. Tapi belum tentu merasa saya menghadap Allah, saya memuji Allah. Beda antara rasa dan tahu. Nah, Bapak ini bercerita, Pak Arifin, gimana caranya?
Saya bilang, oke, ambil kertas Pak. Saya tulis ya. Bapak ingat istri kapan aja? Kalau masuk rumah, saya tulis tuh. Apalagi ingat makanan. Oh iya. Apalagi kalau masuk kamar, ngelihat foto, ditulis berapa item sehingga dia ingat istri. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang Assalamualaikum. Sebentar Bapak Ibu, sebentar. Jangan di cross. Siapa yang mencipta istri Bapak? Allah. Siapa yang mencipta langit? Allah. Siapa yang mencipta makan? Allah. Semua item yang ada di situ, ditulis yang pertama untuk mengenal istri, itu amat sangat sedikit dibandingkan item ketika mengenal Allah. Harusnya dengan logika hipotesa matematikanya lebih mudah mengenal Allah. Apakah Bapak melihat langit ingat istri? Tidak. Lihat tumbuh-tumbuhan, lihat makanan ingat istri? Tidak. Tapi ketika kita ingat istri siapa yang mencipta? Allah. Harusnya langsung menjadi loncatan kepada Allah. Nah, maka ketika kita tauhid rububiyah tadi, melihat apapun langsung ingat Allah, itu pondasi untuk merasa bersama Allah. Karena Allah tidak menunjukkan wajahnya, gitu. Tapi menunjukkan ciptaannya. Kira-kira gitu Pak Dodi. Terima kasih. Makasih Pak Ustadz, makasih. Ya, clear enggak? Sebetulnya ada sambungannya, tapi kasih yang lain dulu deh Pak Ustadz. Oh, pertanyaan selanjutnya. Silakan, ada pertanyaan dari yang lain, silakan. Dari Galaxy A50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Ya, silakan Pak Ibu. Ya, itu kita kalau kita benar-benar, saya baca, kalau kita benar-benar mencintai Allah, niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Iya betul ya Pak ya? Iya, pertanyaannya adalah, ya kalau kita benar-benar mencintai Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Terus cinta Allah Ya, ekspresikan, diungkapkan dengan apa? Dengan perilaku. Saya cinta Allah, baca Quran jarang. Saya cinta Allah, sholat malas. Saya cinta Allah, jarang berzikir. Kalau saya mencinta Allah, berdiri, duduk, berbaring, selalu saya sebut nama Allah, saya sebut nama Allah, saya sebut nama Allah. Karena kalau orang tidak mau menyebut nama Allah, berzikirnya malas. Tapi dia mengatakan saya cinta Allah. Saya mengatakan kepada istri saya cinta kamu. Tapi dia tidak pernah menafkahi, dicuekin, tidak disapa. Istri juga begitu. Banyak. Kita mencintai anak kita, tunjukkan Anda cinta anak. Dan jadi ungkapan cinta harus diekspresikan dengan perilaku kita. oke. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, baik. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak Kris. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa mengenal sebenar-benarnya diri, maka kita akan mengenal Allah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ini kajian besok hari ya. Yang redaksi Al-Quranul Karim, ini kajian. Ini kali. Bisa. Redaksi Al-Quranul Karim. Ini penting, yang penting buat bapak-bapak, ibu-ibu ini. Ini kajian besok sebetulnya ya. Kajian besok, tapi enggak apa-apa. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, yaitu Allah, maka aku ingat kalian. Maka ketika kita mengenal Allah, akan mengenal diri kita. Maka itu kita sebagai hamba Allah, abdun. Menyembah Allah, na'budu, menyembah Allah, mengagungkan Allah. Berarti memposisikan kita sebagai hamba. Berarti ketika kita mengenal Allah, pasti mengenal diri kita. Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Jangan Anda seperti orang-orang melupakan Allah, maka lupa terhadap mereka, Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Insya Allah besok pasti akan lebih detailkan. Terima kasih. Jazakallah, makasih Pak Ustadz. Iya, mudah-mudahan besok ketemu Pak. Halo, ada lagi Pak Kris? Ya, silakan bagi ibu bapak yang mau bertanya, silakan di unmute. Kalau tidak kita akan kali sampai di sini. Oke. Ya, Ya, saya siap. rasa itu saja dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi kita sudah mukadimah dengan doa. Sekarang kita mukadimah dengan kafaratul majlis. Ya, kafaratul majlis. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya. Please, kalau bisa besok akan kita lanjutkan. Ya, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Insya Allah besok kita ketemu. Saya mohon maaf atas kesalahan kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.